Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Salsa Ananda dengan NIM 2030901132, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Radang Kota Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah psikologi pendidikan. Nah, Bapak Psikologi Pendidikan yaitu Johann Fritz Hebert. Beliau merupakan Bapak Psikologi Pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini bermula di Eropa. Nah, tetapi penerapannya itu mulai berkembang di Amerika Serikat. Baiklah, tadi kan mengenai sejarah psikologi pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat juga mengenai pengantar psikologi pendidikan. Nah, apa sih itu psikologi pendidikan? Nah, psikologi pendidikan ini merupakan cabang psikologi secara khusus mengkaji berbagai perilaku individu dalam kaitannya dengan pendidikan. Terus juga tujuannya itu untuk menentukan fakta, generalisasi, dan teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan proses pendidikan yang lebih efektif. Nah, psikologi pendidikan ini dimaksud untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pembelajaran, dalam proses mengajar yang lebih efektif, terus juga dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak-anak. Jadi, psikologi pendidikan ini muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, terus juga proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas peserta yang lebih baik. Menurut Muhyiddin Syah 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin ilmu psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi pada dunia pendidikan. Lalu menurut Witherington 1982, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, sementara itu menurut Dijiwano 2002 mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Nah, lalu apa sih tujuan dari psikologi pendidikan ini? Yaitu yang pertama, membantu guru dan calon guru dalam pemahaman lebih baik mengenai pendidikan dan prosesnya. Yang kedua itu dapat memahami hakikat kejiwaan anak-anak dari cara belajar dan cara membimbing anak ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah, itulah sedikit cerita mengenai sejarah psikologi pendidikan dan pengantar psikologi pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kesulitan belajar. Nah, dari teman-teman pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, terus efek sosial dan psikologisnya seperti apa, dan macam-macam kesulitan belajar. Nah, lanjut video berikut ini. Apa sih itu kesulitan belajar? Nah, kesulitan belajar itu merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, singkatnya, kesulitan belajar itu terdiri dari beragam gangguan dalam menyimak, menulis, berbicara, terus membaca, dan juga karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal otak. Selanjutnya, penyebab dari kesulitan belajar itu. Nah, menurut Zainal Akib tahun 2002 halaman 62-67, faktor atau penyebab dari kesulitan belajar itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa sih faktor internal dan faktor eksternal itu? Yang pertama, faktor internal itu dalam diri manusia tersebut, meliputi faktor biologis, kesehatan, faktor psikologis, faktor inteligensi, minat bakat, perhatian, dan juga emosi. Lalu yang kedua itu faktor eksternal, yaitu dari luar seperti sosial maupun non-sosial, meliputi faktor lingkungan,
faktor suasana rumah, terus juga faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, lalu ada faktor lingkungan masyarakat. Lalu untuk selanjutnya itu gejala dari kesulitan belajar. Nah, apa sih gejala dari kesulitan belajar itu? Yang pertama itu menunjukkan hasil prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh suatu kelompok. Jadi di mana si individu ini mengalami nilai atau prestasi di bawah rata-rata. Yang kedua, itu hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. Nah, karena gejala bisa dari gejala yang dia kurang fokus, terus juga kurang menyimak dan lain-lain. Terus juga yang ketiga itu ada lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar, di mana dia itu si anak itu selalu ketinggalan dalam pembelajaran. Misal kita udah di pelajaran B, dia masih di pelajaran A. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang keempat itu menunjukkan sikap wajar seperti maksudnya sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, terus berpura-pura, terus egois, nggak mau ikut belajar seperti itu. Lalu yang kelima itu menunjukkan tingkah laku yang aneh atau yang berlainan seperti itu. Selanjutnya ada efek sosial maupun psikologis dari kesulitan belajar itu, ada dampaknya. Yang pertama itu untuk efek sosialnya itu anak akan mengalami kesulitan belajar dan berdampak pada interaksi anak di lingkungannya. Misalnya anak itu menjadi minder saat bersosialisasi karena dia merasa aku bodoh nih, aku nggak bisa nih, seperti itu. Jadi anak itu akan menarik diri di dalam lingkungannya dan membawa pikiran atau dampak-dampak buruk terhadap anak. Nah, dari efek sosialnya tadi, karena anak itu menarik diri dari lingkungan, minder, tidak percaya diri, jadi timbullah efek ke kondisi psikologisnya, yaitu karena anak itu merasa tadi kesulitan belajarnya, yaitu dia menganggap dirinya nggak pinter, lambat, terus berbeda dari teman-teman yang lain itu. Terus juga motivasi untuk belajar anak itu menurun sehingga dia menjadi apatis, yaitu diam, pasif, dan tidak punya inisiatif untuk belajar, untuk semangat gitu. Terus juga mereka itu menjadi tegang, terus juga malu, rendah diri, dan berperilaku nakal, agresif, impulsif, atau bahkan menyendiri dan menarik dan serta menutup diri di lingkungannya, akan menyebabkan anak itu menjadi mudah berpotensi untuk mengalami depresi, terus juga mengalami kecenderungan untuk bunuh diri. Selanjutnya mengenai macam-macam contoh kesulitan belajar. Yang pertama itu ada disleksia atau kesulitan membaca. Nah, merupakan kesulitan memaknai simbol, huruf, dan angka. Nah, melalui persepsi visual atau auditoris. Nah, hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca si anak. Nah, gejala dari kesulitan membaca ini adalah kemampuan membaca anak berada di bawah kemampuan yang seharusnya dengan mempertimbangkan tingkat inteligensi, terus juga usia dan juga pendidikannya. Nah, gangguan ini itu bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik, seperti karena adanya masalah penglihatan, bukan, tetapi mengarah pada bagian otak, yaitu mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca anak tersebut. Baiklah, yang kedua itu ada disgrafia atau kesulitan menulis. Nah, kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf ataupun angka. Nah, dalam kesulitan belajar ini, kelainan sarafnya ini menghambat kemampuan menulis yang melibatkan hambatan fisiknya, seperti tidak dapat memegang pensil dengan benar, terus juga dia nulisnya itu berantakan, seperti itu. Jadi anak dengan gangguan disgrafia ini sebetulnya mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatannya dengan penguatan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf maupun angka. Nah,
Lalu yang ketiga itu ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan penjumlahan atau hitung-hitungan. Nah, ini gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis atau hitung-menghitung. Nah, terbagi menjadi dua bentuk kesulitan, yaitu kesulitan berhitung dan kesulitan kalkulasi. Nah, anak tersebut akan menunjukkan kesulitannya dalam memahami proses-proses dalam matematika. Nah, yang keempat itu ada autis. Nah, merupakan gangguan dari perkembangan saraf. Nah, gangguan tersebut itu mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, terus juga berinteraksi, seperti berperilaku. Nah, mereka yang menyandang autis itu dapat mengalami kesulitan belajar serta kesulitan memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Nah, hal ini akan membuat mereka itu sulit untuk mengekspresikan dirinya, baik dengan kata-kata ataupun melalui gerak tubuh seperti ekspresi, wajah, dan sentuhan. Nah, yang kelima itu ada hiperaktif. Nah, hiperaktif ini dimana kondisi si anak itu terus-terusan aktif, tidak kenal waktu, tempat, situasi, suasana, pokoknya dimanapun dia berada itu aktif banget. Nah, hiperaktif ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Nah, kondisi ini pun dapat ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, yaitu perilaku agresif, perilaku impulsif, dan perilaku terusik. Nah, orang dengan hiperaktif ini umumnya dapat mengalami masalah lain akibat dari kesulitan yang dialaminya, yaitu untuk duduk dengan tenang dan berkonsentrasi. Nah, hiperaktif ini sering dikaitkan dengan ADHD alias gangguan defisit atensi hiperaktivitas. Nah, keduanya itu adalah kondisi yang berbeda. Tapi hiperaktif ini menjadi salah satu bentuk tanda dari gangguan tumbuh kembang anak menjadi ADHD. Baiklah, itulah penjelasan mengenai dari sejarah psikologi pendidikan, terus pengantar psikologi pendidikan, terus juga kesulitan dalam belajar. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.